Pemirsa, langsung saja kita sambut co-host dan host yang paling didambakan dan pandai menggelitik tawa penonton, baik alam nyata maupun alam gaib. Vega Darwanti, Febi dan Tukul Arwana. Penontonnya semangat. Mana suaranya? Luar biasa sekali. Kita sapa dulu ya. Iya, penonton Mas. sebelah kanan dari mana? Komunitas Rolling Stone. Saya seneng lagu-lagu Rolling Stone itu ya, terutama stasiun balapan itu luar biasa. Apa? Lu tadi nyentuh-nyentuh kayaknya ya. Pas tempat yang sensitif lagi. Orang gak kena. Lagu-lagu Rolling Stone ya. Mas, pengetahuan Kayak musik apa? dangkal. Rolling Stone apa lagunya? Gua nggak mau ngomong ya, gua contohin lagunya. Ini waktu itu dia waktu konser di London. Wih. Tahun sekitar kalau nggak salah tahun antara 80-70-an nih. Lupa pastinya ya. Lagunya gimana? Sidang Malah bercanda. Ini nggak ngerti. Ini acara inspiratif, orang pengen denger beneran lagu Rolling Stone kayak apa. Iya. Ini mohon maaf, ini waktu konsernya di Inggris, Iya, sekitar tahun 86. Iya, Ingat iya. banget soalnya pas aku lahir, papaku suka nyetel lagu ini, Mas. Lagu Rolling Stone. Oke, siap ya. Aku nggak terlalu hafal tapi sedikit-sedikit bisa ya. Kapok muka, Pak. Kapok muka, Pak. Kapok muka, Pak. Pada ngawul, pada nggak jelas. Yang benar adalah Spider of the Fly. Ayo Mas, nyanyi Mas. Spider of the Fly sama Angie. Coba. Ong kita woman. Wah. Apa lagunya? Nyanyi, yo. Apa nyanyi? Asik. Maksudnya pamer. Beli gelas. Lepas. Jangan-jangan ini punyaan bodenya. Vega, lu jangan berkecil hati. Ya. Lu masih mending ini lepas pada saat show. Lah dia mulutnya lepas. Gua mulutnya, lu rambutnya lepas. Keren, kalau Rolling Stone-nya keren ya. Shaking, smoking, slopping, drinking, one thing about zero. Cakep. Jedet. Nggak bisa. Udah stop. Nggak bisa ngikuti kamu. Yang sebelah kiri dari mana? Dari Undip Semarang. Harusnya Rolling Stone di sepeda depan jizek. Yang benar dari mana? Sama tidak? Kalian sama nggak sama mereka? Beda? Beda. Dari mana? Yang kiri dari mana? Baik, temanya pada malam ini temanya adalah behind the scene Tukul Arwana. Apa? Lu ngapain? Apaan?
Gitu, Kayak Bang. melongo nggak percaya. Enggak, maksudnya kan kalau behind the scene tuh lebih apa ya? Kalau satu film gitu ya. Emang hidup lu itu kisah yang gimana, Loh, Mas? saya kan dulu sebelum di sini juga sering syuting sinetron, Sama orang film, syutingnya? sama tumbuh-tumbuhan. Nanya, gue nanya. Biasanya orang syuting ya sama orang. Jangan marah-marah dong, Mas. Ini Nah. lebih kepada ini, Mas. Iya. Orang-orang yang dekat dalam karir-karirnya Mas Tukul. Oh pasti. Oh ini yang malam hari. Iya Wah, dong. ini pasti kejutan-kejutan semua ini. Of course. Tentu. Pasti behind the scene juga, pasti istri saya juga ada di sini juga. Ya, bisa. Loh, itu istri loh. Saya kalau doa anak istri itu yang mendoakan saya juga bisa seperti ini. Iya, amin. Itu benar. Amin. Di belakang orang sukses itu berarti ada istri dan anak yang sangat luar biasa. Betul. Yaitu Susiana dan Novita serta Jovan Wahyu Utama. Wah. Serta kampret-kampret ini. Ini juga mendukung saya. Kalau makanan saya nggak habis, dia. Pemirsa, Bapak aromanya depan karena semua sama. Ya, bener-bener ya. Kayak ini abu Kayak apa? gunung yang keluar vulkanik. Bintang tamu yang pertama merupakan bidadari cantik yang memiliki arti dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa berpakaian sangat fashionable seperti ini dan saya benar-benar chemistry dengan badan saya. Wis, tadinya enggak, Mas. Tadinya saya pakai yang bentuk-bentuk reguler. Reguler kayak gimana, Mas? Reguler yang kelawar-kelawar. Yang gua pikir saya pakai itu bagus. Ternyata, Mas. Gua pikir pakai itu saya bisa ngerubah muka saya. Iya. Tapi dengan saya ketemu dengan orang yang sangat Iya. cantik jelita Cantik ini. ini, dia ngasih saya desainer yang ini Iya. Mas Tukul pakai yang slim fit Benar. kan. Iya. Lihat, Iya. nambahkan sekarang. Cakep. Iya. Udah. Model mah jalan set 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 berhenti. Ngapain lu begini? Warna sendiri dong. Ya mana ada model kecetit. Bidang ya kan. Set. Bidadari yang selalu menjaga penampilan saya hingga saya ganteng maksimal. Ibarat nilai 4 menurut orang yang tidak beriman. Tapi untuk orang-orang beriman saya ada 100 dan tak terhingga. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Ola Ramlan. Subhanallah. Sini. Luar biasa. Kamu libur dulu sana. Sementara. Ya nggak lama-lama 5 tahun aja. Mas, gak apa-apa lah Mas. Lama Harusnya banget. tuh aku sama Vega. Oh ya, berarti kamu. Kamu kembali jual soto lagi. Gimana gua mau jual soto? Iya. Bapaknya masih nempel sini. Ah, Udah nggak sabar ini. Iya. Penontonnya luar biasa. Yang di rumah juga. Kameramennya Mas Petrus, Mas Diding, dan Mas Abodoh. Makasih. masa bodoh. Dadan, itu namanya Dadan. Ini Mas Dadan, pengusaha somai. Dan Itu. Mas ya, Tukul. Mas Mas Tukul sehat. Tuh. everything very healthy, very great, and I am so happy to meet for you lah ya. Elah. Kayak lu pacul. Pemirsa. Seperti apa cerita
Bagaimana perjalanan hidup dan karir setelah bidadari cantik ini? Don't go anywhere. Stay tune on me. I'll be back. Tetap di Bukan Mak. Oke, masih di Bukan Mak. Masih semangat. Mana suaranya? Masih semangat? Tapi kayaknya suara lu udah mulai habis lah. Balik kan. Nah, itu kan. Tenang aja, udah gua siapin ambulan di situ. Nih, Pak. Buat apa, Mas? Ya buat omen. Mau dibawa kemana, Mas? Kasihan Mas. Kasihan ini udah tenggorokan yang ke-6 loh Mas, ganti Mas. Selamat malam untuk bidadari cantikku Ola Ramlan. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, Mas. Maaf, ternyata bukan Ola Ramlan. Ternyata manajernya Ale ternyata. Ale itu. Ale cowok. Itu cowok toh? Cowok. Kok jalannya miring-miring? Apa kabarnya Ola? Subhanallah. Alhamdulillah baik, Mas. Kok lihat-lihatannya beda banget sih? Beda lihat manusia sama bukan ya. Belain dong, Pep. Iya Mas, nggak gitu Mas. Tuh. Kalau ngomong jangan terlalu jujur, agak diinin. Pepi apa kabar, Pepi? Sehat Mami. Mas Tuko, tambah ganteng aja. Ya itu kan ya karena perawatan. Perawatan apa, Mas? Asik. Dirawat. Biasa diketok magic bengkel. Balik wah penontonnya subhanallah. Sampai di pinggir-pinggir semua ya. Berarti Bukan Mata kembali seperti dulu lagi dan selamanya. Yang dulu tetap kok Mas, nggak berubah. Ya ya. Tetap Oh, iya. hebat. Pastinya dong. Hike terus ya. Amin. Untuk pendamping hidupku Ola Ramlan. Emang ada tulisan itu? Ada tulisannya. Lu bayar berapa kreatifnya buat tulis itu? Ini kan hiburan, entertain. Jadi kadang-kadang pola nangkapnya orang konvensional sama orang profesional beda. Nah itu benar. Iya, pola Betul. nangkepnya ini hiburan, ini entertain. Ya kita kemas dengan berbagai bagaimana supaya penonton itu terhibur. Kalau pola pikirnya konvensional kayak kalian-kalian ini, Lu nggak usah nunjuk ke gua. loh, kalau nunjuk ke orang satu kan diri saya 4, berarti dua dong. Banyakan dia. Bilang aja kita profesional. Iya. Kapan nih mendampingi saya lagi di Bukan Mata dan Vega bisa libur 5 tahun dulu gitu. Jangan gitu, Mas. Aku belum datang aja diteleponin mulu. Tanyain. Profesional ya. Mentang-mentang aja, Mas. Jangan gitu. Lagi sibuk apa sekarang nih? Alah, masih sibuk. Biasa sosialita, ngasah batu. Masa batu? Batu akik. Ya batu permata toy. Oh, bener-bener. Emang dia kecubung dibawa-bawa. Cubungnya mana? Nah, itu kecubung apa kolang-kaling tuh Bang? Ini bukan kecubung. Apa? Badar wulung. Keringetan lagi. Tapi begitu dia gini sudah keluar sternya ya. Itu keringat. Oh itu keringet toh. Sampai keluar sternya. Itu juga lu ini sombong banget. Apa ya? Ada tuh kinyang air. Itu di situ. Nyempil-nyempil di sini. Ini bukan kenyang air. Apaan? Kalimalang. Deres banget loh. Kembali kan. Ya,
sibuk, selebritas siang masih. Terus bintang tamu seperti datang sini bintang tamu juga, ya Mau kan? bintang tamu mau selamanya atau setelah kamu? Aku nunggu. Tapi kamu jangan kalau udah lagi ini loh, hamil. Itu Kan hamilnya udah selesai. Sekarang saya tinggal nunggu di nanti bawah. udah dikontrak selamanya, tahu-tahu jus pelentung lagi. Saya nunggu dia hamil nggak hamil. Balik kayak. Aku tahu kenapa aku nggak hamil karena kamu tidak bertanggung jawab. Sudah pasti. Untuk Olan ya. Iya mas. Untuk Alis bentar ya. Ale cowok, Mas. Ukurannya sama kayak Tante Nos gitu. Ngakak kali ya. Laptop sama pemirsa ingin tahu nih, sesuai dengan tema kita behind the scenes Tukul Arwana nih. Hal apa sih yang paling melekat di benakmu mengenai sosok Tukul Arwana nih? Apakah punya cerita menarik tentang saya nih? Monggo nih. Iya. Tukul Arwana atau sebut saja Helm Proyek gimana? Mas Tukul Arwana itu pokoknya aku lihat sebagai seorang sosok yang tidak pernah telat, Mas. On time. Fakta, real, nyata. Mas Tukul itu on time, ya, nggak pernah telat. Bahkan mungkin bisa sejam sebelumnya datang untuk nyapu-nyapu. Oh, rajin. Nyapu pikiran kamu itu. Ya penting, anandofatu minal iman itu penting. Kebersihan salah satu dari iman. Jadi kalau studionya bersih, nanti banyak bersih-bersih datang ke sini. Iya, benar. Kan enak. Nggak, Aroma yang tidak enak dihirup, ini akan pergi dengan itu sendiri. pokoknya Mas Tukul itu on time. Mami Tapi Ola, kalau maaf, motong. Tapi gue tahu kenapa rahasianya dia tidak pernah telat. Kenapa, Pep? Karena orangnya masih di rumah, mulutnya udah nyampe studio. Panjangnya Jauh. Jadi orang nanya, mana Mas Tukul? Udah datang. mulutnya udah datang dulu ya. Baru badannya belakangan. Ini emangnya pangeran Mars apa? terus kalau dari setiap kali ketemu Mas Tukul itu wangi. Widih. Wanginya wangi apa, Mam? Wangi bayi. Baik. Baik apa? Bayi curut. Ngomong loh. Mungkin kalau wangi bayi aku nggak tahu ya. Mungkin kalau wajahnya kayak bayi-bayi Instagram gitu ya. Nggak, tapi emang benar Mas Tukul itu selalu on time gitu. Pokoknya senang banget bisa kerja sama Mas Tukul, makanya ditunggu lagi kerja sama Mas Tukul. Amin. Ya, Apa, Mas? ada sesuatu mungkin mau disampaikan. Ada, Mas. Ini aku punya pertanyaan, Mas. Ya, ya. Titipan ini dari Twitter. Buat aku Mas Tukul. Ya untuk Mami loh pastinya. Mas, Mami Ola nih Mas pertanyaannya. Katanya dulu Mami Ola ini merupakan orang yang paling care banget sama nampilannya Mas Tukul. Bahkan katanya boleh dibilang sebagai fashion stylistnya. Sebenarnya apa sih Mama yang membuat Mami Ola peduli banget sama penampilan Mas Tukul? Nih kayak begini kenapa diperhatiin?
Tukul ini kan udah tua. Hah? Udah tua. Tua usianya tapi semangatnya muda. Kali kan. Wah, silakan. Mas. Udah. Yang Serius, topengnya mau copot, topeng copot. Copot topengnya, udah serius ah. Sudah gua buka, Pak. Aduh, silakan. Udah, Mami Ola jawab. Kenapa? Ya, kenapa Mami? Mami care banget sama Lah enggak kan Mas Tukul. Ya kebetulan kan aku kerja sama Mas Tukul di sini. Terus aku lihat penampilan Mas Tukul kan sebagai host di sini ya pasti sebagai sahabat dan teman juga pasti kalau ada yang kurang ya aku kasih tahu itu aja. gitu banget sih, Mas. Ya makasih, kan ada kekurangan kan lebih baik kita ngomong apa adanya. Setuju, Mas. Karena kejujuran nggak enak di telinga tapi bikin nyaman di hati. Udah cakep. Iya kan? Kadang-kadang manis itu kalau keseringan ya diabetes malahan. Ya, ya gitu kan nggak cuma sama Mas Tukul, sama Vega juga gitu. Benar. Maksudnya Dulu kayak apa pakaiannya dia. Masa bawa ini makan tidur di bawah sih. Sekarang kan pas banget. Kemarin juga masuk pakai daun pisang doang. Ya, ini orang loh. Lu kira lontong sayur. Jadi gitu ya. ya pokoknya apapun yang baik kan dikasih tahu lah ke Mas Tukul. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan sahabat saya dari sekolah dan partner pertama saya dalam membuat grup lawak. Siapa dia? Sebelum saya panggil kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Yuk. Ini apa-apaan ini? Kalian ini mau belajar atau mau ngelawak? Ayo bubar semua, bubar. Mas Andri, Tukul iki. Tukul. Kabar kawan. Baik Mas Andri. Sibuk apa iki sekarang iki? Biasa saya ini wartawan meliput berita. Jadi maksudku gini loh Mas Andri. Aku masih punya keinginan jadi artis. Gimana kalau kita bikin grup lawak? Saya tuh udah merasa mapan loh di profesi saya yang sekarang ini, udah merasa nyaman gitu loh. Jadi udahlah. Jadi ya carilah pekerjaan yang pasti-pasti aja lah. Iya, Mas Andri, yo. Nggak usah mimpi di siang bolong. Mau jadi artis segala. Ya? Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup itu berawal dari mimpi. Andri tukul pengen jadi artis. Single factor. Ya. Oke, actingnya bagus ya. Ya. Tukul. Kata mama tukul manis. Kata pacar tukul romantis. Cheese. Kamu ini perform apa? Ngelawak Mas Andri. Mas Andri, saya tukul teman Mas Andri. Sekali lagi saya pengen jadi artis loh Mas. Cheese. Saya lucu loh Mas Andri, banyak bahan. Sekali lagi yo, pengen jadi artis. Langsung aja kita sambut best friend Mas Andri TR. Balik ke ini Mas Andri, teman SMP, sekolahnya selalu juara terus, masuknya SMA negeri. Kalau saya swasta 2 tahun aja break dulu. Wartawan terkenal, cara nulisnya udah pinter.
Mau minum apa? Ambilin Pep, situ Pep. Apa Mas? Air hujan yang kemarin. Tapi kan udah diolah, udah diolah. Lu datang ke sini buat acara lu air hujan. Harusnya Air kobokan bisa. balik ke Selamat malam untuk sahabatku Mas Andri, selamat datang di Bukan Malam. Apa kabarnya? Jawabnya ada dua. Enak. Yang satu pencitraan, yang satu jujur. Pilih yang mana? Ya, dua-duanya kejujuran lebih enak. Kalau yang pencitraan, Ya. bagus Mas Tukul. Sukses seperti Anda, Ya. sukses sebagai manusia biasa. Kalau yang Pencitraan. tadi itu. Tapi yang jujur. Kalau yang jujur, Ya. susah Mas Tukul. Sukses. Orang susah. Susah kok sukses. Ibaratnya orang puasa, habis ini dia lebaran. Nggak mungkin lebaran dulu kalau tanpa dengan puasa. Ini kamu nanti akan jadi enak. Amin. Nggak enak, jadi enak. Seperti dalam diri ada, tidak, ada, tidak, ada, tidak, ada. Maksudnya apa itu? Kepala ada rambutnya, Oh, tidak, rambut. tidak, alis ada, kelopak tidak ada, hidung tidak ada, kumis ada, mulut tidak ada, janggut ada, leher tidak ada, dada ada rambutnya, perut tidak ada, kepala ada rambutnya. Balik kan? Bener juga ya. Mau mencoba ada tidak? Benar. Untuk Mas Andri. Ini orangnya pendiam, tapi makannya banyak. Dia jarang tertawa, dia orang jarang tertawa. Baru lihat duit baru dia tertawa. Ini aku masih ingat lawan sama dia itu. Kalau bahasa Jawanya dulu ini denok debleng raimu ketipu sedeng rai wereng alah mambu pipo ledeng aku ngambung apa sedeng sing terus sing nggon peteng ora ireng metunteng. Pak masih ingat itu waktu SMP. Itu yang ngarang dia, tapi dia nggak minta royalti, cuma nunggu. Lagi sibuk apa nih sekarang? Apa masih jadi penulis? Kok dulu saya ajak gabung untuk grup lawak kok menolak. Gimana nih Bang? Saya sekarang sudah pensiun jadi jurnalis kantor. Saya sudah 10 tahun yang lalu mempensiunkan diri. Sekarang saya ya seperti Mas Tukul, saya lepasan, tapi kalau Mas Tukul kan lepasan kan puluhan juta. Kalau saya ratusan ribu. Ratusan ribu. Disyukur dari yang kecil. Alhamdulillah. Nah, saya sekarang masih menulis Mas, saya nulis novel juga. Novel saya yang terakhir di Gramedia. Alhamdulillah lumayan laku. Menulis. Dari dulu tuh cerpen cerita pendek dia di koran-koran ternama di Jawa Tengah, dia ngisi semua sama ngisi bak yang di balik ke laptop untuk Mas Andri lagi nih. Laptop ini penasaran, Pepi boleh nanya Vega untuk Ola juga, boleh diceritakan nggak kedekatan Mas Andri dengan Mas Tukul dari zaman sekolah SMP sampai sekarang? Monggo. Mas Tukul itu kalau saya ingat kebetulan kan satu sekolah. Satu kelas nggak, Mas? Enggak, Oh, enggak, beda. satu sekolah. Kalau saya ingat pola tingkah lakunya Mas Tukul sebelum jadi pelawak, Anda mesti mengingat film legendaris Jurassic Park. Di situ, Gimana maksudnya Mas Andri? Jurassic Park itu sutradaranya siapa? Steven Spielberg. Ya, itu ada tokoh namanya T-Rex. Oh, yang T-Rex. Tingkahnya seperti itu. Gak bisa diem gitu Mas. Nggak bisa Contohnya diem. binatang. Tapi dari situ saya melihat Mas Tukul ini punya semangat. Punya semangat. Jadi memang keinginan dia dari SMP itu ingin jadi pelawak terkenal. Dari SMP. Sekalipun langkahnya tidak secepat itu. Kalau saya melihat ketika itu saya sudah jadi wartawan, saya sudah cukup mapan. Yang saya senang dari Mas Tukul itu kalau ketemu itu pasti teriak ya. Teriak gimana Mas? Ya, manggil nama, Dri gitu. Kalau Bahkan misalnya- tadi itu juga sudah berapa tahun nggak ketemu juga neriakin saya.
Wong edan. Apa? Wong edan. Kembalikan. Ya tadi juga tak teriak, Dri. Apa lu di sini? Bintang tamu. Alhamdulillah toh, bayaran. Bintang tamu di Bukan Mata nggak sembarangan pakai pound sterling ya. Pemirsa, setelah ini kita juga akan kedatangan 2 orang bintang tamu yang memiliki peran sangat penting dalam hidup dan karir saya ini. Bagaimana saya syuting sinetron, syuting film, ini adalah yang ngajarin saya berakting. Wow. Don't go anywhere, tetap di Bukan Mata. Oke, masih di Bukan Mata. Masih semangat. Mana suaranya? Menyapa keluarga yang di rumah, apa kabar? Masuk TV, masuk TV. Tara. Masuk TV itu nggak murah. Iklan di Bukan Mata tuh 1 menit itu 37 triliun. Wah, tapi keren, ini tontonan yang sangat prestis, yang punya kelas sendiri. Obama itu belum tidur kalau belum nonton Bukan Mata. Presiden-presiden ternama di seluruh dunia, penghuni planet Mars, Pluto, Saturnus, Merkurius, sampai seluruh jagat raya belum tidur kalau belum nonton. Sama dengan teman-teman saya nih, belum tidur kalau belum dikasih duit. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Lu ngapain dari tadi belum pulang? Enggak, bos. Anu bos apa? Belum, bos. Balik kalau terutama biangnya ini. Kalau ini sih enggak. Kalau ini cuma diem tapi nunggu. Diem, Mas pulang dulu, Mas. Tapi tiba-tiba paginya datang, kemarin belum loh, bos. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan 2 orang sahabat saya yang pernah berjasa dalam karir dan perjalanan hidup saya. Siapa mereka? Sebelum saya panggil, kita lihat cuplikan berikut ini. Kampus kita kan lagi libur. Gimana kalau kita ngadain jalan-jalan? Bagus, setuju. Iya. Tapi kemana nih? Lali aku, Pak. Salah lagi. Baca nih naskah. Sekali lagi lu salah ya. Ayo lagi. Cut. Lali aku, Pak. Pulang kamu pulang. Sekarang kamu salah lagi. Rugi banyak saya. Lagi, Pak. Gak bisa, pulang. Acting sekali lagi. Keluar. Ayo keluar. Sekali lagi. Ayo. Rolling. Cut. Kamu lagi. Udah rugi banyak nih. Pagi, Pak. Pagi apa nih? Sudah siang. Tonton itu gol. Pokoknya sekarang nggak masuk. Cepat kerja. Terima kasih, Bang. Pak. Ya, Gol. Mobilnya mau dicuci sekarang, Pak. Iya, cuci sekarang. Sebentar lagi Bapak mau jalan. Ya. Pak, Apalagi sampo mobilnya habis, Pak. tinggal ambil aja di warung, ya. Ntar Bapak yang bayar tuh. Iya. Ya. Iya, Pak. Pak. Saya pagi-pagi datang belum sarapan loh, Pak. Tapi kan jam segini warungnya belum buka. Nanti aja kita makan di luar. Sama Bapak bareng ya. Iya. Hari keberuntungan gak ada.
Sagittarius gak ada. Siapa yang aku ramal ya mereka? Boleh lihat tangannya? Boleh. Kamu pintar meramal tau tuh. Halus. Bintangnya apa? Aries. Aries. Iya. Jodoh kamu sebentar lagi. Masa? Kalau aku terawang, Ya. kamu itu jodohnya Libra. Libra. Iya. Siapa ya Libra ya? Yang lagi megang tangan Neng. Bapak bos itu Libra pasti sama kayak aku, tahu betul toh? Kamu tahu bener tau? Iya. Libra itu Pak, orangnya baik hati, enggak pelit, baik sama karyawan. Buat kamu. Ramalan saya tepat, mujarab. Contohnya bapak saya ramal, baik hati, langsung ngasih duit. Baik, langsung aja kita sambut Pak Lemmy Ibrahim dan sutradara Sani. Sangat berarti, istimewa di hati, sampainya rasa. Jika dua hati kita hidup masing-masing, ingatlah hari itu. Ngapain di sini? Dia kan belum diperkirakan. Orang pada duduk malah berdiri gini. Kayak mau diumumkan ada anak hilang. Jangan anu, ini sutradara loh. Sinetron ternama lagi tayang sekarang ini, dia yang sutradara, nggak sembarangan. Iya. Balik kan. Balik kan. Ini orang hebat semua nih. Ini satu letingnya sutradara Conjuring, Insidious, James Wan ini. Update ya. Lo ngikuti harus bener situasional komunikasi. Ini sutradara gua juga mas. Oh, sutradara Hampir kamu? 2 tahun kita ya Pak. Loh, ya kan? 2 tahun dia sama. Tambah pinter kan dia sutradara dia. Dia dulu kan ngak. Sekarang ngetik. Apalagi Pak Lemmy ini subhanallah, bos bener ini. Selamat malam untuk Pak Lemmy dan Mas Sani. Selamat datang di Bukan Permata. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mas Tukul. Alhamdulillah baik Mas Tukul. Mas Tukul apa kabar? Everything is okay. I am happy, I am so to meet you. Ini lagunya sering dinyanyikan sama Bunga Citra Lestari. Sani, Sani. Nah, Kabarku baik-baik saja. Sani. Sani. Sutradara loh ya. Enak kalau Sani. Balik karena Enak. iya, tapi kadang-kadang saya nunggu uang 10.000 nunggu dia bangun juga. Nah, nggak punya duit saya nungguin dia bangun, disuruh sama dia barang itu dikasih 10.000. Itu tahun berapa kan nilainya gede waktu Iya. itu. Pak Lemmy Yes. dan Mas Sani ini. Langsung saja nih, laptop mau nanya nih, sejak kapan Pak Lemmy dan Mas Sani kenal dengan Mas Tukul? Boleh dong diceritain seperti apa Mas Tukul saat itu? Monggo dari Pak Lemmy dulu. Pertama kita ketemu tahun 93 kalau nggak salah ya. 93. 93. Tapi bentuknya udah begini dari dulu. Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Masih bersih tapi. Bersih. Bersih. Oh, Si dompetnya harus bersih. Bersih dompetnya. Jadi dia suka main ke kantor Iya, bos ini. berapa kali gitu. Sering kali sebenarnya sih. Kadang dia udah izin pulang, tahu-tahu malamnya ada lagi di kantor. Oh, ngarep. Bisa lo mana gua lu juga gitu dulu. Gimana Pak? Jadi orangnya disiplin. Oke. Memang dari dulu ya. Ya. Nggak pernah minta. Oh, bukannya biasa. Kode, Tapi nunggu itu kode. sama aja Pak. Nggak pernah minta tapi kode. Iya. Kode. Nggak minta kode. Kode. Lucu ya. Iya benar. Lalu. Ya sering nginep di ini aja di Di kantor. kantor. Kadang kita pulang udah nggak ada, tapi pagi-pagi udah datang lagi. Kan kita kaget, nggak tahu dia nginep di kantor. Napi dia.
Rapi. Berlapi. Rapi, Jangan dulu dompetnya rapi. Natanya kartu nama tuh rapi. Bener Pak Lem itu saya dan anak sering ke kantornya dia kalau pas orang-orang pada makan siang kan aku lapar tuh. Wah ini pas waktu makan siang main aku ke situ. Oh, biar Ditawarin gratis. makan. Dan momen yang pas aja untuk makan aja. Ya. Tapi di situ kan ada dubbing suara, ada film. Beliaunya juga sutradara loh. Dulu. Sutradara tuh ya orang-orang sibuk terus gaib sampai sekarang honornya gaib juga ya. Sama TV-nya dibayar ke gaib. Malam-malam ini bos ini luar biasa. Dulu Mas Tukul nggak ada giginya. Ah, bener. Iya. Nggak ada giginya? Mas yang bener aja loh. Dulu ompong. Masa nggak ada Ya, dulu giginya? ompong ada, dulu ompong. Bener. Enggak, ini taring semua ini. Kalau dari Mas Sani nih, Sani. Kenal tahun berapa Mas ya lupa? 2000-an ya, 2000. 2000-an. Nggak dapat goceng. Mas Tukul ini rajin, tekun dan jenius menurut saya. terima kasih. Kalau itu aku setuju itu. Duh. Orang aja yang muji, ngapa lo sendiri? Jadi dulu seperti yang Mas Tukul cerita tadi dulu kalau pagi-pagi ini, Mas tolong bayar listrik Mas, ini ada sisanya 10.000 dikasih Mas Tukul. Jadi kadang-kadang saya kalau anu bayar listrik nggak ini, oh iya waktunya bayar nih aku bilang gitu terus disuruh baru dapat 10.000. Dapat 10.000. Tapi tekun dan jenius. Jadi kalau nunjukin ini, Jenius Mas, seperti gimana Mas Sani? Bu, aku diajak-ajak main sinetron. Nah, nunjukinnya dia kalau melihat orang itu bisa baca karakter orang. Ya, karakter. Dia cerdas. Dia itu mah. Pura-pura dia, oh ini zodiaknya apa? Dibaca sama dia. Tapi rata-rata bener juga sih. Iya, iya. Ya, tadi saya ngomong tuh 11 salah. Ada Banyak salahnya dong Mas. ada bakat dukun. Ada bakat. Tapi bisa maksudnya disambung-sambungin sama bintang juga nggak? Tapi alhamdulillah di sutradarai dia tuh film-film saya Hidayah itu wah, subhanallah ya, nomor 1 terus ditayangkan di stasiun mana. Aku senang kalau di sutradarai Mas Sani, Mas Lemi itu ini sutradara sudah ternama loh. Ya. Pada masanya. Iya. Sekarang udah nggak lagi. Masih saya masih sisanya ada. Ambil kerjanya ambil. Ini lulusan Berkeley University semua. Seni sutradara. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya Mas, ini sih pertanyaannya seperti yang tadi nih. Emang konon katanya Mas Tukul ini dari dulu suka sama yang namanya baca-baca zodiak seseorang. Terus suka ngeramal teman-temannya. Bener nggak sih Pak Sani? Terus kalau kata orang sih itu cuma modus-modusin doang. Bener nggak? Ya kalau ke saya mungkin modus biar diajak main. Seni buka kartu ya seni. Enggak. Senang dia. Tadi Pak Sani bilang ada betulnya juga tuh gimana? Tapi betul, mungkin kebetulan kali. Loh kok betul kebetulan? Betul kebetulan. Jadi kayak bisa baca Iya. karakter orang ya. Bisa. Mas Sani Jadi sendiri? Makanya saya bilang jenius dia. Mas Sani sendiri mungkin pernah diramal nggak? Diramal, dia selalu bagus-bagus ngeramal. Oh iya, positif ya. Ya itu doa, diaminin aja biar Amin. tercapai. Kalau dijelekin Betul. dibatalin. Kalau bilang mindali, kalau bilang syaitan dirojim. Kalau dari Mas, lagi, udah Mas itu Mas. coba Sani aja. Nah, bentar Mas Sandi, mau minum nggak kamu? Mas dari tadi nawarin minum doang. Dia sebenarnya minum nggak makan. Kan mujair. Mas Tukul jarang. Untuk olahnya. Tumben. Harusnya ngomongnya apa? Biasanya untuk sayangku olah gitu. Mana? Mas Tukul kayaknya lagi sebel sama aku Mas. Loh, ya enggak ya. Malah sama Vega ya sebetulnya. Cie sebel kan tenang betul. Iya, Pak. Udah amat ah. Untuk Mami olah. untuk siapa nih ya? Untuk Yayang. Warsiman. Olah Ramlan yang gitu sangat dong, luar Mas. biasa. Gimana pendapat dirimu tentang saya setelah mendengar semua penjelasan dari sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa? Ya, Masih naksir nggak sama saya kamu? Ini apa? Nggak ada tuh. tapi Mas Tukul emang kalau Aquarius gimana Mas?
Nah kan. Menjaga kebersihan. Ini jorok banget. Ngapain? Lu kentut ya? Mas kok kentut sih selalu deh. Jorok? Enggak siapa? Enggak, Nono lihat mukanya pada hijau tuh. Bikin-bikin aja. Kembali ke Aquarius gimana katanya? Oh, Aquarius tuh orangnya dapat dipercaya, menjaga kebersihan, cerdas, dan dia sensitif kritik. Jadi kalau ngeritik olah itu nggak bagus, jangan. Bagus nih lah. Tapi lebih bagus tapi lagi kayak nih. lebih bagus kalau agak miris. Nah, jadi dia kalau udah dikritik itu dia akan jengkel kepada yang mengkritik. Bener nggak, Mah? Enggak sih, enggak terlalu, enggak apa-apa. Ya dulu mungkin iya, tapi sekarang kan Udah berubah. Matang, udah Udah matang. matang. beda. Tulisannya bagus. Oh gitu. Bisa miring ke kiri semua. Tapi rata. Pepi silakan nanya ke Pak Lemi nih. Pak Lemi ini sekarang alhamdulillah studionya nanti kita yang nanti pindah, bukan Pak tadi, tempatnya beliau. Oh, Jojo, asik. Tak suruh yang ngerapin yang bersih. Bener-bener. Betul, Pak. Buat Pak Lemi nih. Tadi mau tanya nih Pak, konon Mas Tukul nih dulu kerjanya serabutan. Itu kerjaan apa aja kan diambil. Bahkan mau ikut syuting walaupun nggak dibayar. Yang mau saya tanya, nih dia kalau duduk begini kayak gas 3 kilo ya. Tegak Mas, tegak. Tahu jangan duduk. Kan Mas Tukul yang ngajarin kalau duduk tuh orang sukses tuh tegak. Tadi kayak tas gembrok. Nih, Pak Lemi yang saya mau tanya, apa betul Mas Tukul waktu diajak syuting sama almarhum Pak Benyamin S sebagai figuran pernah dimarahin? Emang nyolong apa sih? Boleh diceritain nggak? Bawa kambing kalau nggak salah. Bawa kambing. Bawa Kambingnya nggak mau nyolong jalan-jalan. kambing. Oh, Ya kambingnya nggak mau jalan-jalan. Iya. mau Jadi, jalan-jalan mau kambing. Oh, dah, terima kambingnya Mas. Enggak kan dulu judul sinetron namanya Mat Beken. Oh, nah terus Mas gimana Tanya ceritanya Mas Pak Lemi. Lemi ya? Ya jadi itu ada adegan dia harus nyeret kambing. Mas Tukul yang diseret apa kambing itu? Kan maksudnya diperjelas, Mas. Perjelas sudah jelas kalau kambingnya besar masa uang juga. Ya kan takutnya kebalik. Jadi kambingnya adegannya diseret Pak Lemi lalu Iya, dia harusnya kan kambing ikut. ikut Mas Kambingnya Tukul. nggak mau ikut. Oh, Jadi yang dimarahin Kambing dia. aja nggak mau. Tahu karena dia lebih permus saya daripada kambing. perengus. Terus. Jadi ya dia selalu dimarahin berapa sampai 30 take kalau nggak salah. Cuma gara-gara Iya. kambingnya nggak mau ikut. Iya. Nggak mau ikut. Iya, itu saya syutingnya di daerah Sawangan. Iya, kayaknya. Parung. Parung ya. Oh, Parung. Tempatmu ingat dulu ya? waktu kamu masih berdiri di situ tuh. Apa? Balik. Gak ada. Yang itu. Untuk kita tanya ke Mas Andri. Oh iya Mas, silakan. itu udah habis pertanyaannya yang itu Mas. Enggak. Yang ini kali Mas. Sosopan nih Ya sahabat-sahabat mohon maaf, saya. iya dong. Mas Tukul luar biasa, sahabat-sahabatnya banyak sekali, orang-orang hebat semua ya Hebat Mas. semua, tapi aku nggak pernah saya omong-omong. Iya. Obama itu dulu sama teman saya juga. Temen. Obama itu lah. Obama Opapa itu. Untuk Mas Henry ya. Ini katanya dulu pernah jadi juri lawak dan kebetulan Mas Tukul jadi pesertanya. Terus karena menurut Mas Henry, Mas Tukul ini tidak lucu saat itu, maka tidak diluluskan. Nah, boleh dong ceritain sedikit Mas? Ya, Biasa, biasa. Biasa. kalau Bagus. Kus-kus. kalau lihat Mas Tukul, Lihat Mas Tukul. jangan lihat yang sekarang. Kenapa tuh? Lihat yang dulu juga. Kan Kenapa? behind the scene. Behind the scene, Ya. betul. Mas Tukul itu karakter, pembentukan karakternya juga tidak serta-merta jadi seperti sekarang. Iya, iya. Seingat saya dulu ketika pertama Mas Tukul itu mempunyai beberapa modeling tokoh lawak yang dia tiru. Salah satunya Mas Gepeng almarhum. Dulu Mas Tukul tuh nirunya Mas Gepeng. Ya, gaya lawan. Iya. Gimana? Jadi ini saya contohkan ya, tapi mungkin tidak lucu Mas. Perkenalkan, nama saya Tukul. Nah, ya seperti itu. Saya waktu itu masih
menjadi wartawan budaya, wartawan seni. Kebetulan kalau tidak salah di salah satu gedung Narto Sabdo itu ada lomba lawak. Mas Tukul ini ikut salah satunya. Saya salah satunya jadi juri. Bagaimana saya harus mengapresiasi teman saya yang ketika itu sama sekali tidak lucu. Lu jangan menghina banget nanti. Kita dulu. Kita dulu. Tapi ya. Loncatan berikutnya ini adalah bukti Tuhan punya mau. Jadi secara matematis, secara hitungan itu tidak mungkinlah Mas Tukul itu nanti akan jadi pelawak terkenal dan pelawak top. Tetapi dia belajar banyak dan dalam hitungan kira-kira 10 tahun, saya ketemu lagi tahun 92-an di apotek kalau nggak salah. Dia sudah tadi istilahnya wangi, pakaiannya perlente. Dia bilang, gimana Andri? Aku udah belagu belum nih? Nah gitu. Tapi oh kamu udah kemaki, saya bilang gitu. Tapi aku honorku masih sedikit, belum banyak. Nggak apa-apa, nggak dibayar, nggak apa-apa. Yang penting pencitraan dulu, saya bilang gitu. Sekarang siapa yang tidak kenal Mas Tukul? Di Semarang semuanya bangga dengan Mas Tukul. Mas ini memang benar. Justru kejujuran seperti ini nanti kalau aku dimanjakan, dimudahkan semua, itu jangan senang dengan dimudahkan. Kalau kamu sering dimudahkan, senang. Begitu kamu menerima kesulitan sedikit, bingung. Ada yang kesulitan kamu ada. Itu syutingnya Mama Sani seperti apa juga. Bagaimana tuh yang ya berakting. Saya suruh Mas kalau kurang pas tolong diulang, nggak apa-apa. Saya selalu jujur, enak. Jadi jangan sampai dipaksakan aku harus paling bagus. Kalau memang acting saya kurang ya tolong dikoreksi. Alhamdulillah Mas Tukul. Tapi dia sutradara yang baik, nggak seperti sutradara dulu-dulu. Apaan itu seluruh Ragunan disebut semua itu. Ini enggak, kalau ini cuma kasih air putih terus Mas suruh pulang habis. Baik banget. Ya dulu sutradara dulu tuh semua Ragunan disebut. Jadi artis dari mana? Mas Tukul seneng dong disebutin. Sebut apa senang apa? Balik kayak untuk elang luar biasa. Sabar Pak Lemi ya. Pak Lemi ini tenang lu, bos lu. Laptop mau nanya nih, menurut Ola apa sih yang perlu diambil dari semua sikap Mas Tukul selama ini dan apa yang perlu Mas Tukul pertahankan dan ditingkatkan? Monggo singkat saja. Yang perlu diambil kayaknya memang sifat disiplinnya Mas Tukul, semangat kerja keras dan selalu berusaha gitu Mas. Jadi ya kita harus ambil itu semua Mas, dan itu Mas Tukul harus pertahankan gitu. Break dulu ya. Nah pemirsa, care and share seperti apa yang akan diberikan kepada bintang tamu saya sangat luar biasa, sahabat saya sangat luar biasa, dan pemirsa yang sangat luar biasa, penonton yang sangat luar biasa. Jangan mau nonton, bukan Pak? Kamu sangat berarti, istimewa di hati, namanya rasa ini. Jika dua kita Oke Mas ini, bukan Pak? Mas balik ke pemirsa. Sukses itu merupakan sebagian seseorang yang ulet dan tangguh untuk bisa berubah keadaan dari yang terburuk sampai yang terbaik. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Ola Ramlan, Mas Sani, Mas Andri TM, dan Pak Lemi. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Zat Giting dan sekolah tidak ada motivasi untuk meletakkan. Dan kalau ada kata-kata yang melakukan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang profesional.